Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Dylan Primadana dengan NIM 082011733051 ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas UAS akhir uh, medan elektromagnetik dengan tema persamaan Maxwell, yaitu menjelaskannya secara fisis. Jadi pembahasan yang pertama bakal kita uh, bahas yaitu mengenai siapa itu James Clerk Maxwell. Nah, persamaan Maxwell ini disusun oleh James Clerk Maxwell yang merupakan seorang fisikawan asal Skotlandia yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam melakukan abstraksi matematika untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi atau perumusan dalam bentuk fisika. Nah, kehebatannya ini membuat Maxwell dijadiin landasan dari jadi landasan bagi bapak relativitas. Bahkan Albert Einstein pun dalam mengembangkan ide modernnya yang diungkapkan dalam kalimat I stand not on the shoulders of Newton but on the shoulders of James Clerk Maxwell. Nah, jadi kenapa James Clerk Maxwell ini juga sangat terkenal yaitu karena gara-gara pernyataan dari Albert Einstein yang mengatakan bahwa dia itu tidak berdiri atas pendiriannya Einstein sendiri melainkan dari pendiriannya James Clerk Maxwell. Nah, persamaan Kirk-Maxwell ini terdiri dari 4 persamaan yang bentuk dasarnya telah dirumuskan sebelumnya oleh Ampere, Henry, Faraday, Biot-Savart, Lenz, dan lain-lainnya. James Maxwell membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik adalah gabungan dari osilasi medan listrik dan magnetik. Maxwell juga mendapati bahwa cahaya adalah salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Dahulu, dua gejala alam magnetisme dan kelistrikan semula dianggap tidak berkaitan, tapi kenyataannya kedua gejala ini sangat berkaitan erat. Hal inilah yang mendukung munculnya persamaan Maxwell. Jadi, persamaan Maxwell berisi kumpulan 4 persamaan diferensial parsial yang mendeskripsikan sifat-sifat area listrik dan area magnet, serta hubungannya dengan sumber-sumber muatan listrik dan aliran listrik menurut teori elektrodinamika klasik. Keempat persamaan inilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik secara terpisah satu dengan yang lain. Keempat persamaan ini masing-masing berhubungan dengan hukum Gauss untuk listrik, hukum Gauss untuk magnet, hukum induksi untuk Faraday, dan hukum Ampere. Keempat persamaan Maxwell ini bersama hukum Lorentz merupakan kumpulan hukum lengkap dari elektrodinamika klasik. Elektrodinamika klasik yaitu cabang fisika teoritis yang mempelajari interaksi antara muatan listrik dan arus listrik menggunakan ekstensi model Newtonian klasik. Keempat persamaan matematis ini meliputi yang pertama muatan listrik menghasilkan medan listrik atau yang bisa kita sebut dengan hukum Gauss atau medan listrik, hukum Gauss medan listrik. Yang kedua itu ada medan magnet tidak memiliki sumber monopol seperti cahaya muatan pada listrik atau hukum Gauss medan magnet. Yang ketiga ada perubahan medan magnet menghasilkan listrik, yaitu hukum Faraday. Dan yang terakhir adalah perubahan medan listrik dan arus listrik menghasilkan medan magnet, atau yang bisa kita sebut modifikasi hukum Ampere. Nah, keempat persamaan Maxwell ini mendeskripsikan gelombang secara kuantitatif dan lebih lanjut meramalkan bahwa sebuah gelombang pasti memiliki laju tertentu yang universal, dan laju ini dapat dihitung dari dua konstanta fisika yang diukur, atau yang biasa disebut konstanta elektrik dan konstanta magnetik. Dua persamaan umum persamaan Maxwell sama-sama ekuivalen. Persamaan pertama memisahkan muatan terikat dan aliran terikat dari muatan bebas sama sekali dan aliran bebas sama sekali. Konteks ini muncul dalam dielektrik, yaitu sejenis bahan isolator listrik yang dapat diberikan polarisasi dengan cara menempatkan medan listrik dan bahan magnet. Pemisahan ini bermanfaat untuk aturan yang melibatkan bahan dielektrik dan magnet. Perumusan kedua yaitu memperlakukan semua muatan secara setara atau menggabungkan baik muatan bebas sama sekali maupun terikat dalam muatan total. Yang berlaku juga untuk arus. Pendekatan ini lebih mendasar dan mikroskopis, terutama jika tidak ada bahan dielektrik atau magnet. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa persamaan Maxwell yang saya tunjukkan, yaitu ada 4.
Persamaan Maxwell seringkali tampilkan dalam dua bentuk, yaitu yang berbeda, yaitu bentuk integral dan bentuk diferensial. Dalam ungkapan matematisnya, keempat persamaan Maxwell berhubungan dengan operator-operator kalkulus seperti integral tertutup untuk bentuk integral dan operator yang berhubungan dengan simbol del nabla yang seperti segitiga terbalik untuk bentuk diferensial. Pengenalan awal persamaan Maxwell yaitu ada dua jenis medan, yakni medan listrik yang diimbangi oleh E dan medan magnetik dengan B. Jadi untuk hurufnya itu sama-sama kapital, yaitu E besar dan B besar. Jika suatu muatan Q bergerak dengan kecepatan V berada dalam pengaruh medan listrik dan magnet, maka menurut medan Coulomb, muatan tersebut akan mengalami gaya F sama dengan Q dikali E, atau Q dikalikan dengan medan listrik. Sedangkan medan magnet akan memberikan gaya Lorentz yang disimbolkan dengan rumus F sama dengan Q dikalikan dengan dalam kurung Y dikali B. Dengan demikian, muatan akan mengalami gaya total F sama dengan Q dalam kurung E ditambah V dikali B. Nah, pada bagian ini akan dibahas juga mengenai kemunculan elektromagnetisme di kalangan para fisikawan yang kemudian menjadi dampak yang besar terhadap penemuan Maxwell. Ilmu listrik dan magnet serta penggabungan keduanya sebagai elektromagnetisme telah berkembang melalui serangkaian kemajuan dari banyak ilmuwan yang berbeda-beda, terutama pada fisikawan di abad ke-18 dan 19. Nah, di sini nanti di pembahasan mengenai 4 rumusan Maxwell akan berkonsentrasi pada kontribusi yang paling terkait langsung dengan pengembangan persamaan Maxwell, kemajuan pada abad ke-18 dalam memahami muatan dan arus listrik, yaitu terutama karya Benjamin Franklin dan Alexander Volta memuncak dalam karya Charles Coulomb yang hukumnya menunjukkan bahwa kekuatan gaya listrik berbanding terbalik dengan jarak kuadrat terhadap objek bermuatan negatif ataupun positif, atau benda bermuatan negatif. Hukum ini kemudian digeneralisasikan oleh karya Poisson dan Gauss pada awal abad ke-19 yang mengarahkan hukum Gauss fisika di balik persamaan Maxwell yang pertama. Dulu, hukum listrik dan hukum magnet dianggap sebagai dua bidang fisika yang terpisah. Hal ini berubah pada bulan September 1820 ketika Hans Christian Ørsted sedang menyiapkan demonstrasi untuk kuliah di Göttingen, di mana ia menemukan bahwa arus listrik dapat membelokkan jarum magnet kompas. Berita penemuan Ørsted ini menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa dan dalam waktu seminggu, André Ampère telah menunjukkan kepada Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis di Paris bahwa arus paralel dalam dua kabel saling tarik-menarik, sementara arus yang berlawanan akan tolak-menolak. Dan upaya ilmiah Ampère yang tak kenal lelah selama 6 tahun berikutnya menemukan medan elektrodinamika. Mungkin kita langsung masuk ke pembahasan mengenai 4 rumusan Maxwell. Nah, hukum yang pertama yaitu hukum Gauss medan listrik. Nah, seperti yang bisa kita lihat, di persamaan Maxwell yang pertama itu hukum Gauss dan pada medan listrik dengan rumus umumnya itu integral tertutup E dikalikan dA sama dengan Q per ekivalen 0. Inti dari persamaan Gauss yaitu untuk mengetahui seberapa besar muatan yang ada dari sebuah muatan. Jadi caranya itu melingkupi dan menutupi muatan tersebut dengan sebuah lingkup atau permukaan imajiner yang disebut permukaan Gauss, lalu dilakukan perhitungan beberapa flux listrik yang menembus keluar dari permukaan tersebut. Flux listrik adalah jumlah banyaknya garis gaya dari medan listrik yang menembus suatu permukaan dengan rumus E dikali S, E sebagai medan listrik dan S adalah area permukaan. Dengan menjumlahkan seluruh flux yang keluar menembus permukaan Gauss, kita dapat memperoleh besar muatan yang terkandung. Vektor A merupakan vektor tegak lurus terhadap bidang permukaan. Oleh karena itu, karena E sejajar dengan dA, maka kita akan menggunakan produk dalam. Karena permukaan Gauss merupakan ruangan tertutup yang berbentuk bola, maka luasnya dapat dilihat dari rumus ini, dan digunakan integral tertutup sehingga R tetap konstan. Vektor medan listrik dan vektor luas permukaan memiliki area yang sama. Bisa diperhatikan dari titik dimanapun pada permukaan Gauss, arah medan listrik selalu tegak lurus permukaan.
Sehingga diperoleh persamaan Maxwell yang pertama dan mendeskripsikan teori hukum Gauss yang mengatakan bahwa flux medan listrik pada suatu permukaan tertutup di sekitar muatan sama dengan besar muatan tersebut dibagi dengan permisivitas ruang hampa. Artinya, berapapun luas permukaan Gauss, entah diperbesar atau diperkecil, garis-garis medan listrik atau flux medan listrik yang menembus permukaan Gauss akan tetap sama jumlahnya. Yang di sebelah ini, integral tertutup akan mengintegrasi atau menjumlahkan flux medan listrik yang menembus permukaan, sedangkan di kanan total muatan yang dilengkapi permukaan Gauss. Lanjut ke hukum Gauss medan magnet. Persamaan Maxwell yang kedua yaitu hukum Gauss pada medan magnet dengan rumus integral tertutup B dikalikan dA sama dengan 0. Jika hukum Gauss yang diterapkan pada suatu medan magnet, maka jumlah flux magnetik yang masuk menembus permukaan Gauss akan sama dengan jumlah flux magnet yang keluar, sehingga total flux sama dengan 0. Hal ini terjadi karena magnet pasti memiliki dua kutub, atau yang bisa kita sebut juga dua magnetic dipole. Ketidakadaan magnetik monopol berarti keberadaan semua magnetik bersifat dipol. Jumlah garis-garis yang keluar dari kutub utara sama dengan jumlah garis-garis yang masuk ke kutub selatan, sehingga berjumlah 0. Yang di sisi kiri adalah integral tertutup yang mengintegrai atau menjumlahkan flux medan magnet B yang menembus keluar dan masuk ke permukaan A sama dengan 0. Lanjut ke hukum Faraday. Nah, persamaan Maxwell yang ketiga yaitu hukum Faraday dengan rumus integral tertutup E dikalikan dl sama dengan min D per dt, integral dari S menuju tidak tahu, dari B dikalikan dA. Faraday merupakan seorang fisikawan yang berhasil membuktikan bahwa kelajuan perubahan medan magnet dan luas penampang efektif, atau yang bisa disebut yaitu luas bidang yang ditembus secara tegak lurus oleh medan magnet, akan menghasilkan arus listrik induksi dan tegangan induksi, atau istilah arus dan tegangan listrik yang dihasilkan melalui perubahan medan magnet tiap satuan waktu. Besaran yang menghubungkan besaran medan magnet dan luas penampang efektif yaitu flux magnetik atau perkalian skalar keduanya. Kemudian Lenz melengkapi hukum Faraday dengan mengatakan bahwa polaritas atau arah-arah kutub tegangan induksi adalah sedemikian sehingga tegangan induksi ini cenderung menghasilkan arus yang menimbulkan medan magnetik atau medan Lenz yang melawan perubahan flux magnetik yang menembus loop sampai hukum Lenz. Rumus Faraday dengan E adalah tegangan induksi dan IO adalah flux magnetik, atau sebetulnya IO ini yang gambarnya seperti I tapi dilingkari dengan O. Jadi yang itu disebut dengan flux magnetik. Tanda negatif atau akibat di sini adalah akibat dari hukum Lenz, menunjukkan bahwa akan dihasilkannya tegangan induksi yang kutubnya berlawanan sehingga dihasilkan arus listrik yang arahnya berlawanan yang menyebabkan dihasilkan garis-garis medan magnet yang arahnya berlawanan dengan arah flux magnet awal yang berperan sebagai penginduksi. Penjelasan sederhananya kita analogikan ada garis-garis medan magnet yang menuju arah kita yang keluar dari laptop atau handphone kita. Arah gaya medan magnet yang menuju arah kita yang keluar dari arah gaya magnet tersebut menggunakan kaidah tangan kanan yang dilambangkan oleh ibu jari, sedangkan arah listriknya dilambangkan dengan keempat jari lainnya. Seharusnya arah arus listriknya berlawanan dari jarum jam, tetapi ada arus listrik dan medan magnet induksi yang dilambangkan oleh kaidah tangan kiri yang arahnya menjadi searah jarum jam. Oleh karena itulah terdapat tanda negatif pada rumus Faraday. Dan yang terakhir yaitu modifikasi hukum Ampere. Nah, persamaan Maxwell yang keempat yaitu modifikasi dari hukum Ampere dengan rumus seperti bisa dilihat dalam gambar.
Persamaan Maxwell yang terakhir ini menjelaskan bahwa tidak hanya perubahan medan magnet yang dapat menghasilkan medan listrik, tapi perubahan medan listrik juga dapat menghasilkan perubahan medan magnet. Walaupun dasar dari persamaan Maxwell keempat adalah hukum Ampere, tetapi Maxwell yang mencetuskan ide tentang kesimetrian antara medan listrik dan medan magnet, atau kesimetrian dapat dipahami sebagai aksi reaksi. Ide sederhana dari Maxwell yaitu dia mengetahui bahwa simetri dunia ini memegang peranan penting, jadi jika perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik, perubahan medan listrik tentunya akan menghasilkan medan magnet. Asal mula hukum Ampere yaitu berdasarkan hasil eksperimennya. Ampere mendapati bahwa ketika ada arus listrik yang mengalir pada suatu konduktor, maka dihasilkan medan magnet yang mengelilingi arus listrik tersebut berdasarkan aturan tangan kanan. Dan dari sanalah Maxwell mencetuskan bahwa perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Gagasan tersebut saling terkait dengan gagasan lainnya yang menyebutkan bahwa arus listrik tidak hanya mengalir pada konduktor, tetapi juga dapat mengalir pada isolator yang dinamakan arus pergeseran atau displacement current. Jadi harus ada suatu suku tambahan pada ruas kanan dari hukum Ampere yang merupakan arus tambahan, atau bisa disebut arus tambahan, selain arus konvensional atau arus konduksi. Maxwell menamakan suku tambahan ini sebagai arus perminaan atau displacement current. Ide dari kesimetrian medan listrik dan medan magnet inilah yang menyatukan konsep seluruh persamaan dalam listrik dan magnet sehingga muncul istilah elektromagnetisme yang menjelaskan perambatan gelombang elektromagnetik sampai akhirnya ditemukan bahwa kecepatan perambatan dari gelombang elektromagnetik selalu sama jika berada pada medium yang sama, yaitu sebesar kecepatan perambatan cahaya. Keempat persamaan Maxwell tersebut akan ditulis secara modern atau dilakukan perubahan menjadi bentuk divergensi atau diferensial dengan menggunakan teorema Gauss dan teorema Stokes. Sehingga jika disusun kembali akan diperoleh persamaan Maxwell sebagai berikut, bisa dilihat dalam gambar. Jadi persamaan tersebut akan disimpulkan selain kontribusinya sebagai sumber arus tambahan, efek variasi B dan E terhadap suatu waktu juga telah menghasilkan keterkaitan antara kedua jenis medan tersebut. Dengan kata lain, perumusan Maxwell telah mempersatukan teori elektrostatik dan teori magnetostatik yang semulanya terpisah. Mungkin sekian dari saya, sekian penjelasan mengenai persamaan Maxwell secara fisik dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kurangnya. Untuk Pak Sugi, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata atau apapun. Terima kasih.